Sementara itu pemirsa, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idna menyatakan MAS menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang mendalam atas tragedi yang disebabkan olehnya. Dalam kasus ini, polisi menggandeng sejumlah ahli untuk bisa mendalami motif dari pembunuhan. Pemeriksaan ini bertahap. Kita akan gunakan juga psikolog anak, ya, dari Apsifor, kemudian juga sampai tahap mungkin ada pendalaman psikiater juga, ya, untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan. Padahal di keluarganya dia sangat disayang, dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih, menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam gitu. Ada yang bilang kalau salah satu yang memicu tindakan itu adalah tekanan akademik dari orang tuanya. Sampai saat ini belum ada, ya. Itu nanti yang menyimpulkan ahlinya, ya, psikolog anak, kemudian juga nanti ahli-ahli yang lain. Yang penting dalam penyidikan ini kita menegakkan hukum ini menggunakan aturan peradilan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang 11 2012, ya, tentang sistem peradilan anak. Bagaimana perkembangan terkini penyelidikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan Prita Zega yang berada di Mapores Jakarta Selatan. Prita Zega, apakah motif pembunuhan tragis sudah diketahui? Zega. Ya, selamat siang Winnie dan juga pemirsa TV One. Saat ini kami sudah berada di Polres Jakarta Selatan, dan terakhir yang kami dapatkan informasi bahwa hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif. Yang terakhir yang kami dapatkan adalah bahwa pelaku yang berusia 14 tahun ini mendapatkan bisikan, namun hingga saat ini juga masih belum ada informasi yang lebih jelas karena memang kepolisian masih mendalami kasus ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan kasusnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Ibu AKP Nurman Dewi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ibu, mungkin apa perkembangan terbaru sampai saat ini yang bisa disampaikan terkait dengan kasus pelaku anak 14 tahun yang membunuh anak dan ayah dan neneknya, Ibu? Apa yang bisa disampaikan? Ya, di saat ini memang dari anak yang berkonflik dengan hukum sudah ditetapkan menjadi tersangka. Lanjut hari ini juga dari pihak sekolah yang dimana adik tersebut bersekolah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, dari kepala sekolah, kemudian bu guru BP, lanjut dari wali kelasnya. Oke, dari artinya ini penyelidikan sudah bertemu dengan pihak sekolah, ya Bu. Apa yang bisa disampaikan atau apa keterangan yang bisa diambil dari pihak sekolah, Bu? Iya, jadi kita minta keterangan bahwa sesehariannya bagaimana, ya, apa saja yang dilakukan, ataukah itu yang bisa kita dapat, ya. Jadi berinteraksi bagaimana, ya. Jadi selayaknya anak sekolah biasanya bertegur sapa dan lain-lain, belajar, itu yang kita minta. Kita minta keterangan. Dari sekolah sendiri sudah memberikan mengenai mungkin kejiwaan atau keseharian dari anak tersebut, Ibu? Betul. Jadi anak ini begitu ramah, memang sedikit tertutup, tapi anak ini selayaknya anak SMA kelas 1, ya. Jadi dia berteman, kemudian bersekolah seperti biasa. Jadi dia belajar, mengikuti pelajaran. Anak ini tergolong pintar. Tergolong pintar. Ini ada mungkin yang masih simpang siur, isu mengenai mungkin ada beberapa tetangga yang mengatakan simpang siur bahwa mempunyai tekanan atau kejiwaan, itu sudah didalami oleh pihak kepolisian? Yang itu yang kita masih dalami, ya, motifnya apa, kenapa bisa melakukan, ya, seorang anak yang berumur 14 tahun bisa melakukan hal yang tidak baik, ya, itu yang masih didalami oleh penyidik. Tapi setelah kita dapat nanti kita update, Mbak. Ya. Sejauh ini berapa saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian itu? Kita memeriksa sudah 6 saksi, ya, dari security, kemudian tante, lanjut sekarang juga kita mintain keterangan dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah yang dimana adik tersebut sekolah. Pendalamannya seperti apa, Bu? Apa yang bisa disimpulkan dari beberapa keterangan para saksi tersebut? Ya, kalau disimpulkan untuk sementara ini belum, ya, Mbak. Jadi kita masih mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi kita masih mencari, ya, siapa-siapa saja yang biasa bersama, yang dekat, ya, itu yang bisa kita mintain keterangan. Karena masukan dari keterangan-keterangan itu memperkuat kasus yang sekarang yang terjadi.
Untuk ibunya sendiri yang saat ini sedang dirawat intensif. Bagaimana perkembangan terbarunya, Ibu? Ya, jadi perkembangannya setelah kemarin ya dilakukan operasi penindakan dari dari Rumah Sakit Fatmawati lagi di ruang ICU. Jadi di ruang ICU untuk sementara ini memang kita tidak bisa minta keterangan atau menemui. Ya, itu. Jadi masih tahap pemulihan atau masih di ICU tentunya, Mbak. Untuk hasil otopsi ayah dan neneknya apakah sudah keluar juga, Bu? Ya, kalau otopsi belum, Mbak. Jadi masih di Keramat Jati ya. Kemarin juga kita turut berduka cita tentunya ya, Mbak, dan jelas kita berdoa agar ibu dari anak tersebut bisa sembuh. Karena apa? Karena keterangan dari ibunya itu memperkuat yang kasus yang sekarang terjadi ya. Artinya sampai saat ini motif belum keluar begitu ya, masih didalami oleh pihak kepolisian. Betul. Namun yang bisikan yang dimaksud itu apakah ada keterangan lebih lanjut dari pihak pelaku anak tersebut? Iya, jadi beredar juga ya, memang kemarin juga katanya berbisik-bisik ya. Jadi kita ini dari pihak kepolisian ini, Mbak, jadi kita ada di situ alat bukti. Alat bukti itu yang terlihat, yang pasti kita dalami dari barang bukti, kemudian saksi-saksi, keterangan dari yang melakukan. Nah, itu yang kita kumpulkan. Jika memang itu yang katanya bisik-bisik, itu kita harus periksa dengan kejiwaan tentunya. Kejiwaan itu adanya di psikologi ya. Jadi itu harus dengan pemeriksaan yang ahlinya tentunya. Dari tim psikolog forensik sendiri apakah sudah memberikan keterangan juga terkait dengan kejiwaan pelaku? Belum, Mbak, belum. Jadi kemarin dari Apsipor datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk juga menanyakan dan bertemu dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Singkat saja, Bu, sebenarnya bagaimana sih, Bu, penanganan hukum untuk pelaku yang berusia 14 tahun ini? Ya. Jadi kita di sini anak yang di bawah umur melakukan hal yang tidak baik atau melakukan kejahatan, tentunya pasti ada sanksi, Mbak. Sanksi itu jelas ya, walaupun separuh dan di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sanksinya juga jelas. Ya, kemudian cara pemeriksaannya juga kita beda dengan anak yang di bawah umur, kemudian yang sudah 18 tahun ke atas. Ya, jadi penanganannya memang harus dibedakan karena memang dia di bawah umur ini masih labil, Mbak. Siap. Terima kasih banyak Bu Nurmadewi atas informasinya. Ya, pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Kasih Humas Polres Jaksel. Pastinya ini pihak kepolisian masih terus mendalami apa motif dari pelaku dan membutuhkan waktu yang panjang. Demikian, kembali ke Anda, Windy.